Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Psikoterapi Islam. Nama saya Raffi Nurul Fikri. Saya Vanessa Fitra. Saya Izzati Nabila. Izin menampilkan video tugas dari Buya mengenai psikoterapi Islam. Berikut video dari kami. Secara umum, terapi psikoanalisis adalah teknik menganalisis terhadap aktivitas bawah sadar manusia. Psikoanalisis juga merupakan pengetahuan psikologi yang menitik beratkan kepada faktor-faktor psikis yang membentuk perilaku seseorang dan pentingnya pengalaman-pengalaman pada masa kecil dalam membentuk perilaku ketika dewasa. Adapun beberapa tujuan dari terapi psikoanalisa, salah satunya yaitu untuk menarik konseli dari tekanan dan motivasi tak sadar yang membuat perilakunya tidak sesuai dengan akal sehat. Selanjutnya, beberapa prosedur dalam terapi psikoanalisis. Yang pertama, membangun report atau membangun kedekatan dengan klien. Yang kedua, klien duduk ataupun berbaring, psikoterapis duduk di belakang klien sambil mengajukan pertanyaan, mendengarkan dan juga menafsirkan. Yang ketiga, diharapkan klien mampu menghubungkan pengalaman masa lalu dengan kehidupannya yang sekarang. Nah, yang terakhir ada teknik terapi psikoanalisis. Yang pertama itu ada asosiasi bebas, yang kedua analisis mimpi, yang ketiga ada penafsiran, yang keempat ada analisis resistensi, dan yang terakhir ada analisis transferensi. Boleh tahu tadi ada apa di sini? Lagi mau konsultasi terhadap masalah sini. Sebelumnya nama adik siapa? Izzati Nabila. Ada masalah adik bisa lebih ke sini? Saya tuh lagi ada masalah terhadap diri saya sih. Saat ini saya sedang menjalani perkuliahan. Nah, di perkuliahan ini saya merasa terhambat karena sikap saya sendiri. Mungkin penyebabnya itu mau saya ceritakan ke sini. Apa sih yang membuat saya sampai seperti ini? Kita mulai aja sisi terapisnya. Adik boleh ngadep ke tembok sambil cerita pengalaman adik. Silakan. Jadi maksud dan tujuan saya datang ke sini, saya tuh mau menjelaskan untuk problem yang saya hadapin sekarang. Sekarang itu saya sedang melakukan perkuliahan di semester 4 dan saya merasa terganggu dengan sikap saya sendiri. Mungkin adalah contoh terapi saya tidak tahu, mungkin salah satu penyebabnya kenapa saya bisa seperti sekarang ini karena trauma saya dulu ketika saya SD. Saya SD dulu pernah mengalami bullying. Dalam proses ini, klien secara tidak sadar Bullyingnya mengungkapkan pikiran bawah sadarnya. bisa diceritakan? Untuk bullyingnya itu seperti dulu tuh zaman saya SD itu jarang ya anak-anak itu berjilbab. Nah, ketika saat itu saya sudah pakai jilbab. Nah, salah satu contoh bullyingnya yang saya ingat banget sampai sekarang itu, jadi jilbab saya itu ditarik, dibuka sampai saya nggak pakai jilbab, dan jilbab itu dilempar di bawah kolong meja. Ya kan saya refleks ngambil itu biar saya pakai lagi jilbabnya. Terus sudah pas saya nunduk tuh, punggung saya dipukul dan itu bukan sekali. Jadi saya sudah berdiri, dilepasin lagi jilbab saya. Jadi ditarik dari depan dan secara berulang. Itu mungkin salah satu kejadian yang saya ingat banget sampai sekarang. Nah, untuk sekarang apa yang adik rasakan ketika memulai pertemanan lagi? Saya ketika memulai pertemanan lagi, saya ada rasa takut atau mungkin bisa dibilang trauma ya untuk mengenal orang baru, terutama perempuan mungkin, karena yang membuli saya ini perempuan, sesama perempuan. Mungkin bisa dibilang masih kecil ya,
masih kelas 2 SD. Tapi nggak tahu traumanya tuh sampai saya kuliah. Jadi saya tuh juga menutup diri untuk mengenal dengan orang-orang lain karena kejadian ini. Oke, satu hal yang perlu adik ketahui bahwa setiap orang itu tidak sama. Jadi adik wajar adik menutup diri untuk memulai pertemanan lagi. Tapi hal tersebut tidak bisa terus menerus. Jadi adik secara diam-diam ataupun secara lebih halus lagi mengetahui atau mengenal teman-teman yang ada di sekitar adik. Jadi adik harus tenangkan diri dulu, baru bisa memilih teman secara yang baik, secara emosi dan secara tingkah laku. Nah, mungkin adik wajar trauma karena hal tersebut, tetapi adik juga perlu teman. Nah, oleh karena itu adik harus secara hati-hati, secara pelan. Mungkin adik bisa apa mengenali diri lebih dalam lagi dan mengenali lingkungan sekitarnya dan mengetahui teman-teman yang ada di sekitarnya. Oke, mungkin solusi dari bisa yang saya sampaikan, adik mulai membuka diri ya. Tetapi jangan terlalu cepat membuka diri dan percaya kepada teman di sekitar Anda. Nah, mungkin itu saja. Apakah ada yang ingin adik sampaikan lagi? Untuk saat ini sudah cukup. Mungkin nanti kalau ada perkembangan lebih lanjut, boleh adik kembali lagi. Oh, ya, baik. Terima kasih. Oke.